something my creator needs. There's a key that would free him. Army coming that cannot be beaten. I will annihilate your world. Venom The Last Dance. Hello Brovers, ini adalah berita terbaru terkait Venom The Last Dance yang sebentar lagi tayang di bioskop Indonesia. Ada satu cuplikan, ini kece banget, dan sebenarnya ini adalah spoiler warning karena sudah kelewat batas TV spotnya gitu ya. Tapi ya buat kalian yang mungkin penasaran, silahkan join. Walaupun cuma begitu doang, dan gue yakin gak bakal lebih dari itu ya scene-nya, biar kesempatan untuk karakter tersebut semakin besar aja masuk ke film berikutnya. Tapi sebelum mulai, ini penonton gue hampir 10% dari subscriber, which is itu ada kurang lebih 10.000 orang lebih yang stay tune, tapi banyak yang kagak subscribe. Aneh anjir. Jadi tolong di subscribe ya, dan ya paling penting loncengnya aktifin, apalagi menjelang Venom The Last Dance bakal banyak konten lagi tuh nantinya, jadi kudu mesti stay tune. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Seperti biasa, desain terbaru dari series Responsibility yaitu Peter Parker t-shirt yang mau CO tersedia di Shopee, dan kalian tinggal klik link di deskripsi. Anyway, ini gua recordnya abis subuh ya guys ya, jadi suaranya memang pelan gitu ya, makanya kemarin banyak yang komplain, bang suaranya agak-agak treble gitu ya, agak-agak clipping ya, karena sengaja memang gue bikin agak treble, agak clipping gitu, karena suara gue pelan gitu, jadi desibelnya terpaksa gue naikin sebenarnya, dan ternyata efeknya jadi kayak gitu. Mungkin gue cari cara lain nanti. Back to topic. Di sini terdapat klip terbaru yang ada dialog dari Null. Seperti ini dialognya. I will annihilate your world. Venom The Last Dance. Yes, dia ngomong I will annihilate your world. Lalu terdapat penjelasan dari Venom, yang dimana Venom ngomong gini, there's a key that would free him. We have something my creator needs. There's a key that would free him. Yes, di sini masuknya spoiler ya. Ini udah jelas banget spoiler. Pertama, kita telaah dulu benda apa yang dipegang sama Null dan apa yang dimaksud oleh Null. Benda yang dipegang oleh Null itu adalah All Black, salah satu senjata terkuat di Marvel Universe. Bahkan di atasnya Infinity Gauntlet dengan full Infinity Stones. Itu adalah All Black. Jadi sebenarnya buat kalian yang nggak tahu, kalian kan taunya All Black Necro Sword, yang sebenarnya Necro Sword itu adalah perwujudan dari suatu zat yang disebut All Black atau simbiot pribadi dari si Null ini. Jadi Null ini kan memang God of Symbiote gitu ya, dewanya simbiot. Tapi dia tuh punya satu simbiot yang dimana simbiot tersebut sangat-sangat mungkin bisa dibilang setia kali ya dengan si Null ini, yang dimana zat simbiot tersebut bisa menyerupai berbagai macam senjata. Jadi sebenarnya All Black ini ya sosok yang jadi Necro Sword gitu, dan tentunya All Black ini diciptakan oleh si Null ini ya, yang dimana Null menempa All Black dari kegelapan murni atau darkness lah bisa dibilang, atau kekosongan gitu, yang menggunakan energi kosmik yang cukup kuat. Necro Sword ternyata merupakan bentuk manifestasi dari simbiot All Black ini sendiri, yang dimana All Black ini sendiri adalah simbiot pertamanya Null, yang nantinya juga menjadi sumber dari ras simbiot atau pusat dari simbiot, yang dimana All Black ini memang the one and only gitu. Nah, All Black ini dapat berubah bentuk menjadi senjata apapun yang diinginkan oleh si Null. Jadi, kalau misalkan kalian menganggap bahwa All Black Necro Sword itu adalah senjata terkuat, sebenarnya masuknya tuh bukan Necro Sword-nya, tapi All Black-nya, karena Necro Sword hanyalah sebuah perwujudan dari All Black itu sendiri. Jadi sebenarnya All Black bisa aja berubah jadi tombak, bisa berubah jadi perisai, bisa berubah jadi Stormbreaker, bisa berubah jadi Palutor gitu ya, Mjolnir, atau mungkin dia bisa berubah jadi berbagai macam senjata tembakan dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan bentuknya itu adalah
Necrosword atau pedang kayak pedang-pedang ala-ala Nordic gitu. Jadi pedangnya dua sisi ya, apa kalau nggak salah, bukan dua sisi, apa ya, kan kalau katana tuh kan satu sisi gitu kan ya yang tajam. Nah kalau All Black tuh ya kayak yang disebut Necrosword itu dia runcing di kedua sisi gitu. Dan tentunya sebenarnya di sini makna filosofisnya All Black menjadi simbol kehancuran dan juga kebencian terhadap para dewa. All Black juga memperkenalkan elemen simbiot yang lebih luas di Marvel Universe, yang dimana mengungkapkan bahwa simbiot seperti Venom sebenarnya hanyalah perpanjangan dari kekuatan Null yang disebut All Black. Jadi All Black inilah biang simbiot, sekaligus simbiot pertama, sekaligus simbiot pusatnya. Gitulah intinya. Senjata ini didesain untuk membunuh dewa dan juga entitas kosmik yang lain. Karena kalau misalkan kalian nonton Guardian of the Galaxy, gue lupa yang dua apa yang pertama, yaitu udah lama sih jujur. Itu kalau nggak salah ada, jadi ada Celestial, sisa kepalanya doang gitu, hancur kepalanya. Dan di situ terkonfirmasi yang melakukan hal tersebut adalah Null, atau dialah yang memenggal kepala Celestial. Pengguna dari All Black ini sendiri sebenarnya seringkali diberkati dengan umur panjang yang sangat ekstrim atau immortalitas cuy. Selama mereka menggunakan senjata ini, ya mereka nggak akan bisa mati gitu. Jadi ini sangat berkaitan dengan Null sekali cuy. Dan ini kayaknya bakal jadi asal usul atau cikal bakal kenapa Null ini umurnya panjang ya, karena masih ada si Necrosword atau masih ada si All Black ini di sampingnya gitu. Dan karena All Black ini berasal dari Null, pengguna senjata ini terhubung dengan kehendaknya sendiri. Null sering mempengaruhi atau bahkan mengendalikan pengguna All Black melalui ikatan simbiot yang mereka miliki. Jadi sebenarnya kalau misalkan pengguna All Black ini sendiri bukan Null gitu, entah orang lain gitu misalkan yang pakai All Black ini, ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya pusatnya ke Null gitu cuy. Yang dimana Null inilah yang akan menentukan apakah orang tersebut worthy nggak pakai All Black ini. Kalau misalkan nggak worthy, All Black-nya ini nggak mau dipegang sama orang tersebut, atau justru kalau misalkan Null merasa bahwa oh ini kayaknya cocok nih gue manfaatin, bakal terikat sama All Black walaupun itu di luar kendali mereka. Jadi mungkin saja mereka bakal dikendalikan sama Null lewat All Black ini gitu. Jadi All Black ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mudah untuk dikendalikan atau sangat mudah untuk berpindah-pindah asalkan sesuai dengan arahan dari Null. Nah, All Black sendiri dapat memanipulasi kegelapan, dan ini sebenarnya sudah kalian lihat di Thor Love and Thunder yang dimana sebenarnya Necrosword yang dipegang oleh Gore versi MCU itu adalah Necrosword versi palsu atau versi KW, dan versi MCU-nya doang gitu ya. Dan sebenarnya itu terkonfirmasi bahwa Null memang cuman ada satu di seluruh multiverse Marvel. Dan karena Null cuman satu, ya lu sebenarnya udah bisa lihat bahwa yang dikendalikan oleh si Gore aja itu sudah overpower, yang dimana Thor aja udah sangat kewalahan melawan Necrosword. Zeus pun sangat takut dengan Necrosword, apalagi Necrosword yang asli atau All Black yang benar-benar legit dari Null. Entah bagaimana nasib mereka nantinya. Dari tadi kita udah bahas Necrosword mulu ya, atau udah bahas All Black terus ya, kelemahan dan kekurangannya nggak perlu gue jelasin ya. Kalau menurut gue selagi All Black ini masih di tangan Null, ya bagi gue itu belum jadi kelemahan. Sebenarnya simple cuy, kelemahannya kayak gitu doang gitu. Sekarang kita masuk ke makna kata-kata dari Venom atau dialognya dari Venom, yang dimana dia ngomong there's a key that would free him. Akhirnya terjawab sudah bahwa sesuai teori gua ya sebelumnya, kayaknya sekelas Null nggak peduli dan nggak menginginkan informasi terkait multiverse, karena dia sendiri kemungkinan besar sudah tahu karena dia itu sudah ada sebelum Celestial. Bahkan di sini juga terungkap Venom membawa kunci yang dapat membebaskan Null, yang artinya kenapa Null tidak melakukan aksinya dari jauh-jauh hari atau dari ratusan tahun yang lalu,
karena dia masih terbelenggu sebuah segel yang terkunci dan kuncinya hanya dipegang oleh Venom. Itu sebabnya Venom pergi dari singgasana bersama para simbiot yang lain. Mereka itu hanya ingin menjadikan planet yang mereka singgahi sebagai rumah baru mereka karena saking takutnya dengan Null. Akhirnya ini mengubah perspektif kita tentang simbiot yang dikenal jahat, bengis, dan juga tanpa belas kasihan. Apalagi pas Spider-Man 3, kita taunya Venom atau simbiot itu jahat banget, padahal ternyata sifat mereka ya kayak makhluk hidup pada umumnya aja gitu, yang kebetulan mereka takut sama tuan mereka dan mereka kabur dari singgasana. Dan tentunya yang namanya simbiot itu sebenarnya bergantung pada inangnya itu sendiri. Kalau inangnya psikopat atau psikopat ya nanti jadinya atau at the end-nya bakal malah kayak Carnage gitu. Tapi kalau misalkan inangnya kayak si Eddie Brock, ya mungkin nanti tergantung dari Eddie Brock-nya itu sendiri gitu ya kan. Sejauh ini ya menurut gua Sony sudah sangat berbenah dan membereskan segala hal bodoh di Spider-Man Universe miliknya. Caranya ya dengan membangun saganya sendiri dan memilih big villain-nya sendiri yang terkait dengan IP Spider-Man itu sendiri. Jenius tapi sekaligus sangat beresiko jika salah mengeksekusinya. Mungkin segitu dulu berita terbaru dari Venom The Last Dance, yang dimana kayaknya ini akan jadi berita terakhir yang gue bawakan terkait dengan Venom The Last Dance, karena kalau nggak besok atau nggak lusa kayaknya udah rilis ya filmnya. Jadi lebih baik ditunggu aja dulu review dari gue. Abis itu tinggal nunggu penjelasan ending dan juga post credit ataupun penjelasan plot. Intinya seperti itu, dan gue yakin kayaknya Venom The Last Dance bakal jadi film dengan plot cerita yang sangat ringan karena isinya cuma kejar-kejaran doang. Gue Clipon Hex pamit undur diri, and I'll come see you next time.